Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Siti Fatimah dengan NIM 18082050046 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas B semester 5. Saya akan memaparkan mengenai laporan keuangan sektor publik. Definisi laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik adalah suatu presentasi dari laporan keuangan yang didapat dari segala bentuk transaksi keuangan dalam sektor publik. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan, yaitu untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, yaitu digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi, yaitu memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang keempat, kelangsungan organisasi, yaitu membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat, yaitu sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang keenam, sebagai sumber fakta dan gambaran, memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Pengguna laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, yaitu pembayar pajak. Yang kedua, pemberi dana bantuan. Yang ketiga, investor. Yang keempat, pengguna jasa. Yang kelima, karyawan atau pegawai. Yang keenam, pemasok. Yang ketujuh, dewan legislatif. Yang kedelapan, manajemen. Yang kesembilan, pemilih. Dan yang kesepuluh, badan pengawas. Kebutuhan informasi laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran yang dilakukan. Yang ketiga, kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat, parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan negara. Yang kelima, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang serupa. Yang keenam, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Komponen laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan kinerja keuangan atau laporan laba dan rugi, laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto, laporan arus kas, dan kebijakan akuntansi serta catatan atas laporan keuangan. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Laporan Departemen Pemerintah yaitu fokus finansial dan politik,
Kinerja diukur secara finansial dan non-finansial, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas, berfokus pada bagian organisasi, melihat ke masa depan secara detail, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan, serta laporan diperiksa oleh Treasury Cash Accounting. Sedangkan laporan keuangan sektor swasta, yaitu fokus finansial, sebagian besar diukur secara finansial, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur, berfokus pada organisasi secara keseluruhan, tidak dapat melihat masa depan secara detail, aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi, serta laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen accrual accounting. Sistem pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama, dasar kas, yaitu sistem hanya mengakui kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Data yang ada hanyalah perimbangan kas. Penjualan hanya dicatat saat kas diterima sehingga tidak ada pos piutang. Selanjutnya yang kedua, dasar akrual, yaitu penerimaan dan biaya bertambah atau diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Yang ketiga, akuntansi dana, merupakan akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Bagi sektor publik, dana kas sektor publik cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik, sehingga sistem akuntansi lebih memprioritaskan pengelolaan dana. Selanjutnya, contoh laporan keuangan sektor publik. Di sini terdapat provinsi atau kabupaten atau kota, neraca SKPD. Selanjutnya, contoh laporan keuangan sektor publik, provinsi atau kabupaten atau kota, catatan atas laporan keuangan SKPD. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.